Selamat pagi warganet semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Hari ini kita akan bincang tentang bagaimana mengetahui suatu tumor kandungan jinak atau ganas. Ya, jawabannya adalah tentu saja hasil patologi anatomi PA, ya. Itu yang akan menentukan suatu tumor jinak atau ganas. Jadi intinya si tumornya harus diangkat dulu lewat operasi. Kemudian hasil operasi dibawa ke lab patologi. Kemudian dokter patologi akan potong-potong, ya, dibikin slide, diwarnai, kemudian dibaca di bawah mikroskop. Apakah sel-selnya jinak atau sel-selnya sudah berubah ke arah keganasan, ya? Biasanya hasil patologi ini akan muncul 1 minggu setelah operasinya dilakukan, ya. Nah, kalau sebelum itu, sebelum patologi, biasanya dokter akan memeriksa USG transvaginal, ya. Misalnya contoh kista, kita dari USG kita lihat ada kista. Ada ciri-ciri kista tertentu yang bisa berubah ke arah keganasan. Misalnya sekatnya tebal, ada bagian padat di dalamnya, dan rame pembuluh darahnya, apalagi disertai dengan resistensi indeks yang rendah, disertai asites misalnya, pengumpulan cairan. Kista yang besar itu antara lain ciri-ciri kista yang bisa berubah ke arah keganasan. Biasanya pemeriksaan USG akan digabung dengan tumor marker, Roma misalnya, ya, atau CA125. Ambil dari darah, dicek ke laboratorium, hasilnya keluar. Nah, pemeriksaan USG dan pemeriksaan tumor marker adalah pemeriksaan penunjang, ya. Jadi tidak menentukan 100% kista ini jinak atau ganas, karena mereka hanya imaging, apalagi tumor marker, ya. Itu angka kebenarannya untuk menentukan suatu kista jinak atau ganas paling hanya sekitar 70% saja. Tapi nilai 70% sudah cukup buat dokter operator untuk menentukan apakah kista ini bisa diangkat secara laparoskopi minimal invasif atau mesti operasi biasa, black biasa, ya. Tentunya kalau tumor marker dan USG-nya menunjukkan lebih ke arah kista yang ganas, biasanya operasi akan dilakukan dengan black biasa karena tidak boleh spill, nggak boleh pecah kistanya. Ya, setelah itu tetap walaupun apapun jenisnya akan masuk ke lab patologi yang akan menentukan jinak ganasnya. Jadi sekali lagi, pemeriksaan USG dan tumor marker tidak bisa menentukan jinak ganasnya suatu tumor kandungan, ya. Jadi kista, miom ini adalah tumor-tumor yang tentunya tidak normal, ya. Sebuah tumor kita harus waspadai untuk bisa berubah ke arah keganasan. Tentunya yang paling akurat 100% jinak ganas ditentukan dari hasil patologi setelah tumornya diangkat. Ya, sekarang kita lihat gambarnya, ya. Seperti ini nih kanker ginekologi. Ini adalah organ kandungan. Ini rahim, ya, di belakang rahim ada usus buangan kotoran, di depan rahim ini ada kantong kencing, ya, bladder. Nah, tumor kandungan itu macam-macam, ya, bisa dari kanker mulut rahim, kanker indung telur nih yang paling sulit, ya, tidak ada gejalanya. Kanker mulut rahim juga tidak ada gejalanya kalau masih stadium awal. Kalau sudah mengadakan penyebaran seperti ini, ya, ke seluruh organ panggul, itu stadium biasanya sudah stadium 3, stadium 4. Biasanya angka kesembuhannya juga sudah sangat buruk, ya. Dia juga bisa menyerang usus-usus sekitar, ya, atau penyebaran jauh misalnya ke ginjal, paru-paru, itu juga bisa. Ini hasil patologi biasanya kalau dilihat di bawah mikroskop, sel-selnya sudah hiperkromatik, kita bilangnya polimorfisme dan hipokromatik, ya. Dokter patologi biasanya yang akan menilai. Ini jelas sekali kalau dilihat di bawah mikroskop, sel-selnya beda antara sel yang ganas dengan sel yang jinak, ya. Sekarang kita lihat kalau kanker indung telur. Nah, seperti ini, ya. Ini gambar kanker ovarium, ya, atau indung telur. Ini sebetulnya awalnya kista sebetulnya, ya. Kalau dia masih tahap awal sekali, misalnya stadium 1, bentuknya seperti kista saja kalau dari hasil USG-nya, ya. Biasanya tidak ada gejalanya sama sekali, tidak ada rasa sakit, tidak ada benjolan. Tetapi setelah diangkat atau misalnya neglected, ya, dibiarkan berkelamaan, ya, pasiennya juga tidak merasakan apa-apa, dia mengadakan perubahan ke arah kanker indung telur seperti ini, ya. Jadi sudah menjadi besar, ya, dan sudah menyebar biasanya. Kalau seperti ini biasanya angka kesembuhannya juga udah semakin buruk. Baik, sekian, terima kasih, semoga menjadi manfaat.